إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون Jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kekuatan dan juga umur panjang sehingga dapat menghadiri kewajiban kita salat Jumat di tempat yang mulia ini. Ya Allah, semoga selawat dan salam, rahmat dan berkah senantiasa Engkau curahkan kepada kekasih-Mu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersambung kepada keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kebangkitan. Jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, tak bosan-bosan khatib mengingatkan kita semua. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, yaitu dengan berhati-hati dalam setiap sikap kita, agar jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Manusia pada umumnya setidaknya mereka akan menjalani 3 fase di dalam kehidupannya. Fase yang pertama yaitu masa-masa ketika lemah itu lebih mendominasi. Saat kita masih berada di dalam perut ibu-ibu kita. Saat kita baru dilahirkan di dunia ini, saat itulah kita butuh kepada bantuan dari orang-orang sekitar kita, dari ayah ibu kita, dari keluarga kita, atau tetangga-tetangga kita. Lalu seiring waktu kita mulai tumbuh. Lalu masuklah kita pada fase yang kedua, yaitu fase yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai quwwah, fase yang penuh dengan kekuatan. Pada fase ini tubuh kita terasa ringan, pikiran kita cemerlang, bahkan pendengaran kita, penglihatan kita, dan panca indera lainnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Maka pada fase ini, seiring waktu, perlahan namun pasti, kita akan masuk pada fase yang ketiga, yaitu kembali lemah seperti awalnya atau permulaannya. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fah wa syaiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian lemah kembali dan beruban. Yakhluqu ma yasha. Dan Allah bebas menciptakan siapapun.
wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha kuasa. Sunnatullah, itulah aturan Allah Subhanahu wa taala yang pasti dilewati oleh mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka akan melewati fase yang ketiga ini. Contohnya adalah apa yang disebutkan atau yang disebutkan oleh Zakaria alaihi salatu wassalam ketika beliau berdoa, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan beliau di dalam surat Maryam. Apa kata beliau? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shakiyya. Dia berkata, yaitu Zakaria alaihi salatu wassalam, Rabbi inni, ya Rabb, ya Tuhanku, wahana al-'azmu minni, sesungguhnya tulang yang ada di dalam diriku melemah, washta'ala ar-ra'su shayba, dan uban yang ada di kepalaku terlihat, walam akum bidu'aika rabbi syakiyya, dan sungguh aku ya Rabb, kata Zakaria alaihi salatu wassalam, tidak pernah menyesal, tidak pernah berputus asa dari berharap dan terus berdoa kepadamu. Maka dari doa Zakaria alaihi salatu wassalam, kita mempelajari bahwasanya kita lemah, dan memang ketika di hadapan Allah kita menunjukkan kelemahan kita. Itu di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita terus menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pengharapan kita, bahwa permintaan dan usaha kita, bahwa husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh melemah. Cuma rahimakumullah, itulah sunnatullah. Maka di dalam agama kita al-Islam, sebagaimana Islam itu perhatian kepada fase yang pertama dan kedua, dia juga perhatian kepada fase yang ketiga. Sering kita dengar jemaah rahimakumullah, ya, atau yang kita ucapkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, nak atau adikku, jaga tutur katamu kepada orang tua. Jangan kasar kepada orang tua, yang sopan kepada orang tua. Maka alhamdulillah, tata krama dan sopan santun yang ada di dalam masyarakat kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, yang merupakan agama kita. Di dalam agama kita, Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk hormat kepada orang tua kandung kita, tapi kita juga diajarkan untuk menghargai, menghormati mereka yang lebih tua dari kita. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya? Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana. Bukanlah bagian dari kami, bukanlah mereka yang ada di atas petunjuk dan ajaran kami dan tuntunan kami, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yuwakkir kabirana, yang tidak menghormati orang tua kami dan yang tidak menyayangi anak muda atau anak kecil dari kami. Jemaah rahimakumullah, ketika kita menghormati orang tua, dan yang saya maksud adalah bukan orang tua kandung, mereka yang lebih tua dari kita, tidak sebatas hanya karena itu sopan santun yang ada di masyarakat kita, tidak hanya sebatas karena itu norma yang ada di masyarakat kita, tapi itulah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah Nabi alaihi salatu wassalam yang diajarkan kepada kita. Dan apabila kita mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu jemaah rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, inna min ijlalillahi ikramu dhi asyaibatil muslim. Dan di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghormati mereka-mereka yang telah beruban dari orang-orang yang beriman. Benar jemaah, mereka yang lebih tua dari kita. Dan di dalam hadis yang sama Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Dan juga kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati, menghargai para penghafal Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an, ghairil ghali fihi, yang tidak melampaui batas dalam menjalankan Al-Qur'an atau mempelajari, yang tidak juga berkurang semangatnya, atau yang tidak meremehkan ajaran Al-Qur'an dan juga cara membacanya. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, wadi as-sultanil muqsid, dan penghormatan yang sama kita berikan kepada pemimpin-pemimpin yang adil.
Jemaah rahimakumullah, ingatlah bahwa yang kita lakukan, tutur kata kita yang baik, kesopanan kita kepada mereka yang lebih tua dari kita adalah pengharapan kepada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Dan apabila kita berbicara tentang mereka yang telah masuk pada fase ketiga, atau mungkin banyak dari kita, dan mungkin saya atau kita semua akan melewati fase itu jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka atau memuliakan mereka dari manusia-manusia lainnya. Dan di antara tanda-tandanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada orang-orang yang sudah baligh, yang sudah berusia dan juga memiliki akal yang baik, adalah mereka yang menempati saf-saf di belakang imam ketika salat berjamaah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Liyaliyani minkum ulul alham wan nuha. Hendaknya yang ada di belakangku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah mereka yang sudah baligh atau mereka yang sudah dewasa, apalagi yang sudah berumur, dan juga an-nuha, yang memiliki akal yang baik, yaitu mereka yang paham tentang ilmu agamanya, yang paham tentang Al-Quranul Karim. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian diikuti oleh mereka. Jemaah rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kita atau memotivasi kita bahwa apabila kita sudah masuk pada fase ketiga, telah berumur, kemudian kita memiliki pemahaman agama yang baik, kemudian kita memiliki pemahaman Al-Quran yang baik, maka harus usahkan diri kita agar selalu mengisi saf-saf terdepan dari saf-saf dalam salat berjamaah. Yang salat Jumat rahimakumullah, jika kita berbicara tentang orang tua lagi, maka di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi mereka adalah dari putihnya rambut mereka, dari uban kepala mereka, Allah jadikan keberkahan yang sangat besar. Allah jadikan itu sebab mendapatkan cahaya nanti di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dengan uban-uban yang memutih tersebut, Allah berikan pahala kepadanya, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan dosa darinya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ma min muslim yashibu shaybatan fil Islam illa kataballahu lahu biha hasanah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yashibu shaybatan, yang memiliki uban, fil Islam. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan fil Islam? Maksudnya adalah dia senantiasa menjalankan ajaran Islam, senantiasa menjalankan ajaran Al-Quran, senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Lalu apa keutamaannya? Illa kataballahu lahu biha hasanah. Maka Allah jadikan dengan uban-uban tersebut pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hatta anhu biha khati'ah. Dan dengannya pula Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan dosa-dosa darinya. Dan tentu ini tidak dimiliki oleh kecuali mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam fase yang ketiga. Jemaah rahimakumullah, sidang salat Jumat rahimakumullah, selain kita diperintahkan untuk menghargai dan menghormati orang tua kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu telah menetapkan agar jangan sampai kita menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka ingatlah jemaah rahimakumullah, selain orang tua kita di luar sana, ada orang tua kita meskipun mereka tidak melahirkan kita. Ada orang tua yang menjadi tetangga kita, maka dia memiliki hak sebagai tetangga dan orang tua. Wajib kita berikan kebaikan kepada mereka. Ada orang tua yang bukan tetangga kita, maka dia memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan dari kita sebagai orang tua dan juga sebagai seorang muslim. Bahkan orang tua yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetap kita harus sopan kepada mereka, menghargai mereka karena memiliki hak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Itulah pembahasan kita tentang penghormatan kepada orang tua. Dan ingat, orang tua yang ada di antara kita, terutama mereka yang telah mencapai akhir-akhir usianya, janganlah kita anggap mereka sebagai beban dalam hidup kita. Justru karena dengan adanya mereka, rahmat, berkah, dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada kita. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, hal tunsarun wa turzakun illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong dari musuh-musuh kalian dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena orang lemah yang ada di antara kalian. Dan termasuk di antara orang-orang lemah adalah mereka yang telah ada di penghujung usia mereka. Mereka yang sudah lemah dari sisi fisiknya, dari penglihatannya, pendengarannya, ataupun panca indera lainnya. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ibghuni du'afa'akum, carilah kepadaku orang lemah di antara kalian. Fa innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Karena sungguh, kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian, yaitu kita, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena melalui mereka, atau karena adanya mereka. Sidang Jumat rahimakumullah, mereka bukanlah beban bagi kita. Mereka adalah ladang amal bagi kita, terutama orang tua kandung kita. Bukankah dengan doa-doa mereka Allah ijabah dan turunkan rezekinya, dan boleh jadi rezeki mereka diberikan melalui tangan-tangan kita. Maka jangan kita sombong dengan memikirkan bahwasanya apa yang telah diturunkan adalah murni bagian kita. Justru boleh jadi itu adalah bagian mereka, tapi yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian sidang salat Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah ini, maka khatib berpesan bahwasanya ada seorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, siapa yang paling baik dari manusia? Atau siapa manusia yang paling baik? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dialah yang panjang usianya dan baik amalnya. Dan sebaliknya, ketika sahabat tersebut bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa ayyun nasi syarr? Siapakah yang paling buruk dari manusia? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Adalah dia yang panjang usianya dan buruk amalannya. Maka jemaah rahimakumullah, melalui lisan khatib ini, khatib berwasiat untuk kita dan untuk diri sendiri. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kita takabbur, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kebaikan-kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kebaikan-kebaikan itu yang murni karena Allah, lalu betapa banyak yang murni itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus selalu husnuzan, penuh harap, dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang salat Jumat rahimakumullah, itulah apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan faedah buat kita semua. Maka pada hari ini khatib juga mengingatkan hari Jumat, hari di mana Nabi alaihi salatu wassalam atau Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam 1 kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب